Kusta dan tuberkulosis atau TBC adalah dua penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium lepra untuk kusta. Kusta atau yang juga disebut dengan lepra menyerang kulit, saraf tepi, dan bagian tubuh lainnya seperti mata dan selaput hidung. Gejala kusta diantaranya adalah bercak kulit yang hilang warna atau kemerahan, mati rasa, dan bengkak pada bagian tubuh tertentu. Jika tidak diobati, kusta dapat menyebabkan kerusakan saraf yang serius dan kecacatan, seperti kelumpuhan dan kebutaan. Sedangkan Mycobacterium tuberculosis untuk TBC biasanya menyerang paru-paru tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak, tulang, dan sendi. Gejalanya diantara lain batuk yang berkepanjangan, demam keringat malam hari, dan penurunan berat badan. Jika tidak diobati, tuberkulosis dapat berakibat fatal. Keduanya dapat menyebar dari orang ke orang melalui udara, tetapi tuberkulosis lebih mudah menular. Kusta terutama menyerang kulit dan saraf, sedangkan tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru. Menurut WHO pada Global TB Report tahun 2023, TBC masih menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah COVID-19 pada tahun-tahun 2022. Lebih dari 10 juta orang terjangkit. Tercatat 30 negara dengan beban TBC tinggi menyumbang 87% kasus TBC dunia. Dan Indonesia berada di urutan kedua setelah India. Sedangkan kusta tercatat pada data WHO terdapat hampir 200.000 kasus baru kusta di dunia setiap tahun dan Indonesia menjadi negara ketiga dengan penyumbang kasus terbesar di dunia setelah Brasil dan India di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023, prevalensi kusta tercatat sebesar 0,63 kasus kusta tertinggi di dunia. Di 2023, Dinas Kesehatan Kota Tidore mencatat terdapat kasus penyakit kusta sebanyak 39 kasus yang tersebar di 10 wilayah kerja puskesmas dan kasus TB tercatat sebanyak 239 kasus. Di wilayah kerja Puskesmas Rum Bali Bunga sendiri tercatat kasus kusta sebanyak 5 kasus dan kasus TB sebanyak 15 kasus. 13 kasus terkonfirmasi bakteriologis dan 2 diantaranya terdiagnosis klinis. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjaring dalam upaya pencegahan dengan deteksi dini kusta dan TBC. Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat yang masih takut melakukan pemeriksaan kusta dan TB di puskesmas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah bertujuan untuk melakukan penjaringan suspek serta pemantauan pengobatan. Serta melakukan pendekatan secara emosional dengan masyarakat dapat membangun komunikasi yang efektif, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara mandiri. Inovasi kasus TB atau kader sigap tuntaskan kusta dan TB. Hadir dengan memanfaatkan media komunikasi grup WhatsApp. Semua ini yang berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. Dalam hal ini adalah kader kesehatan sebagai garda terdepan, nakes, anggota Dabin, serta PJ program melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan kepala desa sebagai pendamping yang berfungsi melakukan kontrol serta melaporkan setiap kegiatan inovasi secara online pada aplikasi desa dan kelurahan. Koordinasi dan komunikasi yang cepat dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi online yang mudah sehingga koordinasi dan komunikasi menjadi aktif dan efektif. Upaya deteksi dini preventif dan promotif yang menjadi upaya utama dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dapat dilakukan secara maksimal karena melibatkan lintas sektor dan kader kesehatan dalam pelaksanaannya. Sehingga permasalahan terkait penyakit infeksi menular kusta dan TB seakan cepat ditindaklanjuti. Dengan demikian penjaringan suspek kusta dan TB seakan meningkat dan upaya pengobatan dapat dipantau dengan maksimal. 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya dan dampak dari penyakit kusta dan TBC apabila tidak terdeteksi sejak dini. 2. Menaikkan angka penularan penyakit menular kusta dan TBC. 3. Meningkatkan capaian program kusta dan TBC pada indikator penjaringan suspek dan keberhasilan pengobatan.
Harapannya dengan inovasi Kaskus TB ini, kota Tidore menjadi kota eliminasi kusta dan TBC serta menjadi inspirasi dalam semangat Germas untuk hidup sehat bersama Kaskus TB.